Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas Farmasi 4E akan mempresentasikan materi tentang pendahuluan dan sejarah sediaan steril. Baik, untuk mengefektifkan waktu, disilahkan kepada rekan-rekan untuk memaparkan materi. Pertama yaitu latar belakang sediaan steril. Sediaan steril sendiri yaitu sediaan terapeutis yang bebas dari mikroorganisme, baik itu vegetatif maupun sporanya, baik itu patogen maupun non patogen. Kemudian produk dari sediaan steril yaitu sediaan terapeutis dalam bentuk yang terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme. Formulasi sediaan steril merupakan salah satu sediaan farmasi yang banyak dipakai terutama pada saat pasien dirawat di rumah sakit. Sediaan steril ini sangat membantu pasien pada saat dioperasi, diinfus, disuntik, atau ketika pasien mempunyai luka terbuka yang harus diobati. Pengobatan untuk kondisi tersebut sangat membutuhkan pengobatan steril karena si obat tersebut akan langsung bersentuhan pada sel tubuh, jaringan mukosa tubuh, atau dimasukkannya cairan langsung ke dalam organ atau rongga tubuh. Karena kemungkinan besar akan terjadinya infeksi jika obat yang digunakan tidak steril. Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali sediaan obat yang steril. Selain daripada steril, obat tersebut juga harus dalam keadaan isotonis dan isohidris agar tidak mengiritasi. Menurut Ansel tahun 1989 yang termasuk kepada sediaan steril itu seperti sediaan obat suntik bervolume besar atau kecil, kemudian cairan irigasi yang dimaksudkan untuk meredam luka atau lubang operasi, kemudian larutan dialisa dan cairan biologis seperti vaksin, toksoid, antitoksin, dan penambah darah itu termasuk kepada sediaan steril. Menurut Ansel juga sediaan steril itu sangat penting karena cairan atau sediaan tersebut langsung bersentuhan dengan jaringan tubuh, di mana pada jaringan tubuh merupakan tempat infeksi yang paling mudah terjadi. Yang selanjutnya ada produk steril. Seperti yang sudah dibahas tadi di atas, bahwasannya produk steril itu adalah sediaan terapeutis yang dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Salah satunya adalah sediaan obat suntik, sediaan injeksi, dan sediaan parenteral. Suntik. Obat suntik didefinisikan secara luas sebagai sediaan steril bebas pirogen yang dimaksudkan untuk diberikan secara parenteral. Istilah parenteral seperti yang umum digunakan, menunjukkan pemberian lewat suntikan seperti berbagai sediaan yang diberikan dengan disuntikan. Obat yang dapat disuntikan ke dalam hampir seluruh organ atau bagian tubuh termasuk sendi, ruang cairan sendi, tulang punggung ke dalam cairan spinal, arteri, dan dalam keadaan gawat bahkan ke dalam jantung. Tetapi yang paling umum, obat suntik dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam pena atau intravena, ke dalam otot, ke dalam kulit, atau di bawah kulit. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, injeksi adalah injeksi yang dikemas dalam wadah 100 ml atau kurang, umumnya hanya larutan obat dalam air yang bisa diberikan secara intravena. Suspensi tidak bisa diberikan karena berbahaya yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kapiler. Sejarah obat suntik. Alat suntik atau injeksi pertama kali ditemukan oleh Charles Gabriel Fravas pada tahun 1791 sampai dengan 1853. Ahli bedah Prancis dan Alexander Wood pada tahun 1881 sampai dengan 1884. Dokter Skotlandia independen menemukan jarum suntik. Hal ini pertama kali digunakan untuk menginjeksi morfin sebagai obat penghilang rasa sakit. Asal-usul jarum suntik di dalam literatur Yunani dan Romawi dideskripsikan tentang buluh atau sejenis tanaman berongga berlubang yang digunakan untuk ritual menggurapi tubuh dengan minyak. Orang Mesir bernama Amar bin Ali al-Maswili
juga melaporkan penggunaan tabung kaca untuk melakukan hisap pada ekstraksi katarak dari sekitar 900 Masehi. Pada tahun 1650, percobaan Pascal di bidang hidrolik mendorongnya untuk menemukan jarum suntik modern pertama yang memungkinkan infus obat-obatan. Kendati demikian, eksperimen paling awal yang dikonfirmasi dalam injeksi intravena dilakukan oleh Christopher Wren pada tahun 1650. Wren menggunakan teknik memotong untuk menyuntikkan getah popi secara intravena ke anjing melalui kanula bulu angsa. Namun pada saat digunakan, Dr. Andes Major dan S. Holt tahun 1660 pada manusia berdampak fatal karena ketidaktahuan akan dosis yang sesuai dan kebutuhan untuk mensterilkan peralatan dan infus. Akibatnya, konsekuensi bencana dari percobaan ini membuat penggunaan suntikan ditunda selama 200 tahun. Setelah 200 tahun berlalu, jarum suntik pertama terbuat dari logam yang berlubang dibuat oleh Francis Ryan di Dublin pada tahun 1844. Teknologi jarum suntik selanjutnya terus berkembang. Pada tahun 1853, Charles Pravas di Prancis memberikan koagulan pada domba. Akan tetapi, tampaknya Alexander Wood di Edinburgh mencoba menggabungkan jarum suntik fungsional dengan jarum suntik pada tahun yang sama untuk menyuntikkan morfin ke manusia dan mungkin harus dianggap sebagai penemu teknik tersebut. Jarum suntik terus berkembang, namun di desain dasar tetap tidak berubah meskipun bagian-bagian yang dapat ditukar hingga bahan plastik untuk pembuatan jarum suntik, menyebabkan penggunaan jarum suntik sekali pakai semakin populer sejak pertengahan 1950. Jarum suntik sekali pakai plastik pertama di dunia dikembangkan oleh Rohart Product atau Waterbury City pada tahun 1995. Kini, jarum suntik berperan penting dalam menyelamatkan nyawa umat manusia dalam melawan pandemi virus corona yang saat ini menginfeksi lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia dengan penyakit COVID-19 yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Berikut penggolongan obat suntik berdasarkan volumenya. Yang pertama, larutan intravena volume besar, yaitu injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah lebih dari 100 ml. 2. Injeksi volume kecil yang dikemas dalam wadah 100 ml atau kurang dari 100 ml. Lalu penggolongan berdasarkan cara penyuntikan. Yang pertama, intrakutan atau kulit. Volumenya berkisar dari 0,1 sampai 0,2 ml. Yang kedua, subkutan bawah kulit yang volumenya kurang dari 1 ml. Dan yang ketiga, intramuskular di antara jaringan yang volumenya sampai 25 ml masih bisa dapat disuntikan. Yang keempat, intravena atau pembuluh darah. Larutan harus isotonis atau hipertonis. Larutan hipertonis harus disuntikan pelan-pelan hingga sel darah tidak dipengaruhi. Larutan harus jernih dalam jumlah besar atau infus. Larutan obat suntik harus bebas pirogen dan isotonis. Yang kelima, intratekal atau sumsum tulang belakang. Yang keenam, intraperitoneal atau rongga perut, penyerapan besar, bahaya infeksinya besar. Yang ketujuh, peridural atau rongga epidura, lapisan penutup otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedelapan, intrasisterna yang dimasukkan ke dalam saluran sumsum tulang belakang pada dasar otak. Yang kesembilan, intrakardial yang dimasukkan langsung ke jantung. Menurut Farmakope, larutan intravena volume besar adalah dosis tunggal untuk intravena yang dikemas dalam wadah bertanda volume 100 ml atau lebih. Lalu injeksi volume kecil adalah injeksi yang dikemas dalam wadah yang bertanda 100 ml atau kurang dari 100 ml. Sediaan injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan.
yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Sediaan injeksi diberikan jika diinginkan kerja obat yang cepat bila penderita tidak dapat diajak bekerja sama dengan baik, tidak sadar, tidak tahan menerima pengobatan secara oral, atau obat tidak efektif bila diberikan dengan cara lain. Dalam sediaan injeksi memiliki keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya yang pertama yaitu 1. Obat yang rusak atau diinaktifkan oleh sistem saluran cerna atau tidak diabsorpsi dengan baik untuk memberikan respon memuaskan dapat diberikan secara parenteral. Yang kedua, kadar obat dalam darah yang dihasilkan jauh lebih bisa diramalkan. Yang ketiga, memungkinkan pemberian dosis yang relatif lebih kecil. Yang keempat, sering digunakan apabila dibutuhkan absorpsi yang segera seperti pada keadaan darurat. Dan yang terakhir yaitu pemberian parenteral berguna dalam pengobatan pada pasien yang tidak mau bekerja sama atau kehilangan kesadaran atau tidak dapat menerima obat secara oral. Untuk kerugiannya, yang pertama yaitu apabila obat sudah disuntikan maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. Yang kedua, tuntutan sterilitas untuk sediaan parenteral sangat ketat. Yang ketiga, harga sediaan relatif mahal. Yang keempat, memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan pengobatan. Dan yang terakhir, adanya resiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit saat penyuntikan serta sulit untuk memulihkan keadaan bila terjadi kesalahan. Sediaan parentral. Sediaan parentral adalah salah satu produk steril, yakni sediaan dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Sediaan parentral merupakan sediaan steril. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian, yaitu intravena, intraspinal, intramuskuler, subkutis, dan intradermal. Istilah parentral berasal dari bahasa Yunani para dan enteron yang berarti di samping atau lain dari usus. Sediaan ini diberikan dengan cara menyuntikkan obat di bawah atau melalui salah satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Karena rut ini di sekitar daerah pertahanan yang sangat tinggi dari tubuh, yaitu kulit dan selaput atau membran mukosa, maka kemurnian yang sangat tinggi dari sediaan harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan kemurnian tinggi itu antara lain harus steril. Sediaan parentral adalah sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang sangat cepat dan langsung sampai sasaran, misalnya suntikan atau insulin, injeksi, dan infus termasuk semua bentuk obat yang digunakan secara parentral. Injeksi dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Apabila obatnya tidak stabil dalam cairan, maka dibuat dalam bentuk sediaan. Sejarah dan perkembangan pengobatan parentral. Pustaka bidang kedokteran mengemukakan pentingnya mensterilkan baik alat suntik maupun larutan obat dengan kemajuan berupa penentuan saringan atau filter bakteri. Maka secara bertahap hal ini memberikan kontribusi pada perkembangan pengobatan secara parentral. Pada tahun 1890-an, Kaus menggagas injeksi glukosa secara intravena. Sesudah dikemukakan, air bebas pirogen baru digunakan secara luas untuk pembentukan larutan isotonis dan sebagai sumber kalori. Pada tahun 1911, monografi resmi pertama dari larutan injeksi tampil dalam monografi nasional Formulari 5 Amerika dengan judul Ampoules pada tahun 1926. Untuk selanjutnya yaitu jenis sediaan parentral. Jenis sediaan parentral dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu sediaan parentral bervolume kecil, yang diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml.
Untuk yang kedua yaitu sediaan parenteral bervolume besar, di mana sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml ataupun lebih dan ditunjukkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu ada rute pemberian sediaan parenteral. Ada 4. Yang pertama yaitu ada subkutan, di mana cara pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit yang dilakukan pada daerah lengan atau sepertiga dari bagian bahu. Untuk yang kedua ada intramuskuler, di mana pemberian obat ke dalam jaringan otot yang lokasinya yaitu pada daerah paha atau yang disebut dengan vastus lateralis dengan posisi ventragluteal atau berbaring, juga dengan dorsogluteal atau tengkurap atau lengan yang disebut dengan deltoid. Untuk yang ketiga ada intravena, pemberian obat melalui injeksi intravena dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena. Untuk yang keempat ada intradermal, di mana injeksi ditusukkan kepada lapisan dermis di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Nah, pemberian obat melalui intrakutan ini dilakukan di bawah dermis atau epidermis. Secara umum dilakukan pada daerah lengan tangan di bagian ventral. Nah, dapat dilihat juga lapisan kulit pada kita terdiri dari lapisan paling atas, yaitu ada yang disebut dengan epidermis. Di bawah epidermis disebut dengan dermis, dan di bawah dermis lagi disebut dengan jaringan subkutan. Di bawah jaringan subkutan ada jaringan adiposa subkutan, dan di paling bawah ada jaringan otot atau pembuluh darah otot dan pembuluh darah vena. Dapat dilihat pada suntikan pertama yang jarumnya sangat panjang, yaitu disebut dengan intramuskular, di mana penyuntikan tersebut sampai ke jaringan otot atau sampai ke paling bawah, karena jaringan otot ada di paling bawah. Dan yang kedua, gambar kedua itu sebelah intramuskuler ada intravena, di mana penyuntikan tersebut juga sampai ke bawah di jaringan vena dekat dengan intramuskuler atau di dekat jaringan otot. Dan yang gambar ketiga yaitu ada subkutan, berada di jaringan subkutan atau di bawah kulit. Dan gambar yang terakhir ada gambar yang keempat yaitu jarumnya yang paling atas, di mana dia penyuntikan secara intradermal, yaitu penyuntikan tersebut dilakukan di lapisan dermis atau di bawah lapisan epidermis atau juga di bawah permukaan kulit. Selanjutnya adalah A. Rute intravena. Pada rute ini obat diinjeksikan langsung ke dalam pembuluh vena atau veneus vascular dan masuk ke aliran darah. Penyuntikan dilakukan dengan menusukkan jarum suntik pada posisi sudut 4,45 derajat dari permukaan kulit. Pemberian obat secara intravena menghasilkan kerja obat yang cepat atau aksi segera, tepat dan akurat dibandingkan dengan cara-cara pemberian lain. Dikarenakan absorpsi obat tidak menjadi masalah, maka kadar darah optimal dapat dicapai dengan kecepatan dan kesegeraan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara lain. Larutan obat yang diberikan secara intravena bisa dalam volume besar ataupun kecil. Obat-obat yang diberikan lewat intravena biasanya harus berupa larutan air, bercampur dengan darah dan tidak mengendap. Rute intravena dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Yang ke-1 adalah secara bolus, injeksi diberikan secara langsung dengan kadar tinggi dan pada waktu yang pendek. Yang kedua, secara intermittent infus, injeksi diberikan melalui infus dengan periode pemberian 20 menit sampai 4 jam dalam sehari. Yang ketiga, secara continuous infus, injeksi melalui infus dengan
waktu pemberian lebih dari 6 jam sampai 24 jam. Yang B, rute intramuskular. Injeksi secara intramuskular dilakukan dengan memasukkan obat ke dalam jaringan otot rangka pada posisi tegak lurus sudut 90 derajat dari permukaan kulit. Pemberian obat lewat intramuskular menghasilkan efek obat yang lebih lama dari yang dihasilkan oleh pemberian lewat intravena, biasanya sekitar 10-20 menit. Besarnya volume yang diberikan berkisar antara 2-5 mili. Rute ini biasanya memiliki vaskularitas yang lebih baik sehingga obat yang masuk akan berdifusi secara pasif menuju aliran darah. Larutan atau minyak atau suspensi bahan obat dapat diberikan lewat intramuskular. Dengan demikian, melalui rute ini dapat diberikan pula obat-obatan yang memang dimaksudkan untuk pelepasan terkontrol atau pelepasan diperlambat. Yang bagian C, rute subkutan. Injeksi subkutan diberikan dengan menusuk area di bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Obat disuntikan di bawah permukaan kulit yang umumnya dilakukan di jaringan interstitial longgar di bagian lengan bawah, bagian interior paha, bagian lower abdomen atau bokong. Injeksi di bawah kulit dapat dilakukan hanya dengan obat yang tidak merangsang dan melarut baik dalam air atau minyak. Umumnya larutan bersifat isotonis, pH netral dan bersifat depo. Absorpsinya lambat. Melalui rute subkutan absorpsi lebih lambat dan konstan karena pembuluh darah sekitar yang sedikit, sehingga efek yang ditimbulkan lebih lambat apabila dibandingkan dengan cara intramuskuler atau intravena. Selanjutnya ada rute intradermal. Injeksi intradermal diberikan ke dalam dermis, tepat di bawah epidermis. Sudut pemberian injeksi intradermal adalah 10-15 derajat. Lokasi yang umum digunakan adalah permukaan dalam lengan bawah dan punggung bagian atas di bawah skapula. Nah, jalur intradermal memiliki waktu absorpsi terlama dari semua parenteral. Untuk alasan inilah rute ini digunakan untuk tes sensitivitas seperti tes tuberkulin, tes alergi, serta untuk anestesi lokal. Keuntungan jalur intradermal untuk tes-tes ini adalah reaksi tubuh terhadap substansi tersebut mudah diamati dan derajat reaksi dapat dibedakan melalui studi perbandingan. Selanjutnya ada rute lain. Nah, rute lain yang tidak banyak digunakan meliputi intrakardiak, yaitu penyuntikan ke dalam bilik jantung, intraarterial, yaitu penyuntikan ke dalam arteri, intraartikular, yaitu penyuntikan melalui persendian, hipodemoklisis, yaitu injeksi volume besar ke dalam jaringan subkutan, intravertikular, yaitu penyuntikan vertikal cerebral. Selanjutnya ada intraspinal, yaitu penyuntikan kolom spinal. Peridural, penyuntikan ke dalam ruang epidural. Intraregional, yaitu penyuntikan ke dalam lesi atau luka. Intrasinovial, yaitu penyuntikan cairan persendian. Intraperitoneal, yaitu penyuntikan melalui peritoneum. Dan yang terakhir ada intratekal. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu efek obat dapat diprediksi dengan pasti, biopabilitas sempurna dan hampir sempurna, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan, dan obat dapat diberikan kepada yang sakit parah bahkan yang sedang dalam keadaan koma.
Kemudian kerugiannya yaitu dilakukan oleh personil yang terlatih dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian rasa nyeri pada area penyuntikan terkadang tidak dapat dihindarkan. Dan yang terakhir, harganya yang relatif mahal. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.